Banyak ya yang mendampingi Pak Basuki Cahayapurnama kemarin dalam pemeriksaan di Barreskrim Mabes Polri. Termasuk juga wajah-wajah yang kita sering lihatnya juga di Komisi 3 DPR, Komisi Hukum DPR yang ikut mendampingi. Yang bermitra dengan Polri. Bermitra dengan Polri. Pertanyaannya, masih bersama dengan Prof. Mahfud. Ini gimana publik mau percaya begitu ya Pak Mahfud, bahwa kasus yang melibatkan Basuki Cahayapurnama, tadi polisi minta tidak direcokin begitu kan. Tapi ternyata kemudian yang mendampingi adalah orang-orang yang memang tergabung dalam tim sukses, tapi juga merupakan gabung dalam Komisi Hukum DPR, mitra polisian juga. Iya, itulah. Maka saya katakan berat juga sekarang beban psikologis paling tidak ya Polri itu. Karena dia dihadapkan pada situasi di mana secara struktural misalnya dia kan tidak enak kalau menolak anggota DPR datang ke situ. Tidak enak, Prof. Iya kan? Tapi punya kewenangan DPR, untuk gitu. Nggak enak. Harusnya dia punya tetap kewenangan. melihat. Oh iya, Iya kalau saya polisinya saya tolak meskipun dia anggota DPR atau siapa, ini Anda tidak proporsional. Diatur nggak sih Prof di dalam? Nah itulah di dalam apa namanya hukum itu tidak ada larangan orang dampingi itu. Tapi kan hukum itu hanya kristalisasi, formalisasi dari etik. Kalau di dalam kode etik mestinya tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang akan mempengaruhi institusi lain, membuat image buruk terhadap polisi maupun dirinya. Itu kan sudah pelanggaran sebenarnya secara etik. Oleh sebab itu seharusnya ya anggota DPR tidak usah ke situ. Tetapi ya kita harus ini juga, ini persoalannya memang sudah panas, sehingga kalau kita mempersoalkan seperti Trimedia, Junimat gitu, kita juga kan boleh mempersoalkan Fadlizon dan yang melakukan hal yang sama, meskipun bentuknya berbeda, tapi tujuannya sama kan, ini memihak gitu. Nah seharusnya mereka ini menahan diri ya, seharusnya menahan diri, percarakan itu pada proses dan jangan membuat situasi panas gitu ya. Jadi dua-duanya ini memang sudah ini. Saya kalau dari sisi mungkin orang bisa memarah-marahi Polri ini kok tidak netral gitu, bisa saja ya. Kok Ahok seperti dilindungi, Ahok diberi hati. Tampaknya iya, tetapi harus juga dilihat betapa banyak pencaci maki Ahok itu yang juga oleh polisi tidak diapa-apakan juga. Iya kan? Iya. Artinya kita maklum polisi itu dalam situasi terjepit. Oleh sebab itu harus kita dukung bersama-sama agar dia lurus lah. Apapun hasilnya nanti. Tidak hanya Ahok, Presiden pun juga dicaci maki. Iya betul, iya kan. Itu kan seharusnya pada ditangkap juga kalau undang-undang ITE kan. Orang bicara begitu, misalnya Presiden bodoh dan macam-macam gitu kan. Misalnya Prof ya, itu kan tidak baik gitu ya. Dan polisi juga ternyata tidak menindak itu, sehingga kalau melihat di sana banyak juga tuh yang mencaci maki secara sopan tapi tidak diapa-apain oleh polisi. Berarti polisi bukan hanya melindungi Ahok, juga menghitung kapasitas dia untuk menindak sesuatu dan segala akibat yang timbul dari itu. Nah oleh sebab itu mari kita dukung sama-sama penyelesaian ini secara hukum, murni hukum. Dan saya berharap ya polisi ya jangan melakukan langkah atau pernyataan apapun yang akan menyebabkan polisi itu dibilang kalah pada tekanan publik. Misalnya dia menetapkan Ahok tersangka lalu kesannya takut sama publik. Tapi jangan juga menimbulkan kesan itu kan dilindungi gitu ya. Karena pesanan dari atasnya polisi itu sudah memihak sejak Simalakama ya, Bro? Iya, Simalakama memang. Oleh sebab itu polisi harus betul-betul hati-hati dalam menyelesaikan ini. Tetapi apapun ini harus selesai kan. Tanggal 18 kan harus final. Iya, betul juga. Prof sudah mengatakan harus hati-hati. Berangkat dari pemeriksaan yang tadi ada di dalam kabar yang baru saja kami putar, artinya ada anggota DPR, DPRD yang merasa mengklaim, ya kami tim sukses, kami tim sukses. Ini hati-hati nggak nih jadinya nih? Yang tidak hati-hati kan bukan polisinya kalau itu, yang ikut-ikut begitu. Sebenarnya ikut mempersulit situasi Polri itu, para pengacara itu. Saya katakan. Jadi ini pressure? Iya, saya itu termasuk show of force lah, termasuk mungkin pressure juga kepada Polri. Jangan sampai diapakan. Kira-kira pesannya kan begitu. Nah, ini situasinya sudah sangat rumit. Saya agak ngeri juga kalau ini terus berkelanjutan. Kita ini nanti tidak enak tidur sebagai bangsa kalau rusuh seperti Suriah atau apa ya. Mau ke pasar tidak berani, mau ke sekolah tidak bisa, mau berdagang tidak bisa, kan semakin rusak.
apakah kita tidak sebaiknya ini mari kita cari jalan penyelesaian yang sebaik-baiknya untuk kemudian selesai urusan ini, lalu kita bekerja lagi nih sebagai bangsa. Karena kalau mencari menang kalah juga agak susah ya, menang kalah dalam pengertian pertarungan. Kalau pemilihan sih ukurannya kan pemilihan, tapi menang kalah dalam kasus ini bukan benar salah, ini akan menjadi sulit. Bagaimana kalau kita sekarang mencari benar dan salahnya, bukan menang dan kalahnya gitu. Gitu aja sebenarnya. Prof, gimana kemudian memberikan jawaban atau mencari jawaban kalau pihak-pihak yang menemani Basuki Cahayapurnama kemarin itu melepaskan jabatannya, melepaskan jaketnya dari institusi DPR, taruhlah Komisi Hukum. Ini kan kedua belah pihak. Kita akan bisa katakan isunya sangat sensitif, dari kepolisian tertekan, tapi dari masyarakat juga ada ketidakpercayaan, ada kekhawatiran bahwa proses ini tidak berjalan dengan sesuai begitu. Melihat tadi Anda katakan pressure yang ada pesannya begitu. Betul, itu sudah saya katakan, tidak secara hukum memang dia bisa mengatakan, saya kan tidak bawa tugas dari DPR, saya tidak bawa seragam DPR gitu, secara hukum. Tapi secara etik, secara moral itu kan tetap orang menganggap, oh ini pressure nih, menggunakan kedudukannya ini kan begitu. Karena apa? Karena akibatnya nanti kalau dia di situ terus merasa diremehkan oleh polisi, misalnya tidak boleh datang, tidak ini, nanti dihadang di Komisi 3 lagi, dimaki-maki lagi kan. Itu kan problem. Iya. Dan kalau sudah di Komisi 3 nanti yang lebih tinggi DPR daripada polisi. Politik padahal, lagi berarti ya. Dong. Padahal kalau di dalam proses pemeriksaan seperti itu, DPR itu sama aja dengan orang biasa. Polisi bisa ngusir. Tetapi kan polisi juga berhitung nanti kalau RDP kalau rapat kerja, wah saya dihantam habis gitu, dia yang punya forum, dia yang punya mic gitu. Oleh sebab itu menurut saya anggota DPR itulah yang harus tahu diri, tidak usah ikut-ikut yang begitu, yang waras lah gitu. Tidak usah berpikir, wah di sana juga begitu, saya harus begitu. Kalau itu ya tidak selesai masalah. Anggota DPR yang harus tahu diri, termasuk juga mereka yang ikut di dalam berkoar-koar dalam aksi 4 November. Oh iya, tentu, ya termasuk Fadlizon, si Fahri, seharusnya Anda usah ikut-ikut gitu. Dia kan punya forum sendiri, yang namanya forum kenegaraan. Ya, kalau ini kan yang kemasyarakatan, biar aja berjalan kemasyarakatan dan sudah ada proses-proses atau jalur-jalur hukum yang tersedia kalau terjadi sesuatu. Ya, tapi kita maklum situasinya ini memang sudah begitu panas. Gitu. Oke. Terima kasih Prof. Mahfud MD atas waktu dan paparannya. Cukup menenangkan ya. Sekali lagi kita tetap tunggu, beri kepercayaan barangkali ya Prof ya kepada pihak kepolisian ya. Kepada polisi, dan polisi juga supaya sadar bahwa masyarakat menunggu profesionalitas dan profesionalisme betul-betul ditegakkan dalam kasus ini. Baik. Terima kasih Prof. Mahfud waktunya. Ketemu lagi. Baik, kami masih akan kembali pemirsa dengan sejumlah informasi lainnya. Kita harus jeda terlebih dahulu. Apakah Indonesia Pagi tetap akan kembali sesaat lagi. Partai Nasdem Surya Paloh berpesan kepada kader dan simpatisan Partai Nasdem agar mewaspadai gerakan yang berusaha mengalihkan semangat kebangsaan. Pesan ini disampaikan di Kota Batam saat melantik jajaran pengurus partai di Kepulauan Riau pada Minggu pagi. Kawasan pusat pertokoan Nagoya di pusat Kota Batam Minggu pagi berubah menjadi lautan manusia berwarna biru. Tidak kurang dari 70.000 kader dan simpatisan Partai Nasdem bersama warga Kota Batam berkumpul di lokasi ini untuk mengikuti prosesi pelantikan DPW dan DPD Partai Nasdem se-Kepulauan Riau. Pusat bisnis Kota Batam ini setiap hari Minggu pagi memang relatif sepi karena jeda aktivitas bisnis. Warga Kota Batam pun memanfaatkan kondisi ini untuk rekreasi. Aktivitas rekreasi warga yang berlangsung spontan itu tentu saja tidak terorganisir. Kali ini Partai Nasdem mengorganisir dengan menggelar Jalan Sehat untuk merayakan ulang tahun ke-5 Partai Nasdem dan menjadi bagian dari pelantikan pengurus Partai Nasdem Provinsi Kepulauan Riau. Kedatangan Surya Paloh di Batam disambut dengan tari persembahan yang dilanjutkan dengan prosesi tepung tawar. Ini merupakan adat istiadat Melayu yang digelar untuk menyambut tamu kehormatan. Prosesi pelantikan DPW dan 7 DPD atau kepengurusan tingkat kabupaten dan kota ditandai penyerahan pataka partai dari Ketua Umum kepada Ketua DPW Nurdin Basirun yang juga Gubernur Kepulauan Riau.
Massa menyambut prosesi pelantikan ini dengan antusias. Surya Paloh merespon dengan mengajak massa berdialog tentang faktor-faktor yang menentukan kemajuan suatu bangsa. Dalam hal ini, ia merujuk ke negara tetangga yang telah meninggalkan Indonesia jauh di belakang. Lihatlah negara tetangga kita itu yang hanya 30 mil jaraknya dari tempat ini. Mereka telah jauh meninggalkan kita dalam berbagai aspek kehidupan kebangsaan yang mereka miliki. Kalau kita bertanya, apanya menyebabkan mereka lebih maju daripada kita? Apa itu? Oh, mereka lebih jujur. Satu soal. Ada lagi? Ada? Mereka tidak korupsi. Mereka tidak korupsi. Satu, mereka lebih jujur. Kedua, mereka tidak korupsi. Apa lagi? Tegas. Mereka lebih tegas. Jadi jujur, tidak korupsi, lebih tegas, dan tentunya lebih bekerja secara keras. Setuju? Tuhan Sang Maha Pencipta telah memberikan karunia yang luar biasa kepada kita sebagai satu bangsa. Kita diberikan kekuatan, kita diberikan semangat, kita diberikan seluruh yang barangkali tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain. Melihat semangat anak-anak Kepulauan Riau ini, saya pikir kalau kita belum bisa lebih hebat dari negara tetangga kita tadi, ini adalah sesuatu yang perlu kita perjuangkan bersama. Kita harus memperjuangkan bersama. Maka untuk memperjuangkan bersama agar proses upaya mengejar kemajuan yang lebih hebat lagi dibandingkan dengan kemajuan bangsa-bangsa lain, kita harus mulai itu dari kesadaran yang ada pada diri kita, bahwa kita harus menempatkan akal sehat untuk bekerja sebagaimana mestinya. Dalam pesan-pesannya, Surya Paloh menegaskan Pancasila sebagai ideologi bangsa bersifat final. Untuk itu, ia mengajak para kader dan simpatisan Partai Nasdem agar mewaspadai manuver dari kalangan tertentu yang berusaha mengalihkan semangat kebangsaan. Marilah kita mewaspadai. Kita harus mewaspadai. Bahwasanya di tengah upaya kita membangun kehidupan kebangsaan yang kita miliki ini, ada upaya-upaya dari sebahagian segelintir anak bangsa ini yang mencoba membalikkan suatu pemahaman dari arti semangat menggelorakan semangat nasionalisme kebangsaan itu ke arah menggelorakan semangat dalam pandangan dan aliran yang sempit. Maka kalau itu kita biarkan, kalau itu tidak kita hadapin dengan suatu spirit dan semangat kembali mempertahankan sistem nilai ideologi kebangsaan yang kita miliki, maka bumi pertiwi ini menangisin keberadaan kita sebagai anak-anak bangsa yang sayang pada bangsa dan negara kita cintai ini. Pelantikan DPW dan 7 DPD merupakan puncak konsolidasi Partai Nasdem di seluruh Provinsi Kepulauan Riau. Dari Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Tim Liputan Metro TV. Untuk mengembang misi partai, melakukan perubahan. Kami akan kembali dengan informasi lainnya, pemirsa, diantaranya ribuan pengemudi taksi